Kita sudah berjalan 10 tahun ini, Mas. 10 tahun? 10 tahun. Udah lama Jadi juga ya, Pak, ya? lama di undangan gitu. Jadi kan kalau kita kalau Dian lihat tadi di sepanjang pasar Tebet ya, Betul. banyak ya usaha-usaha percetakan seperti ini ya? Benar, di Nah. sini banyak sekali, usaha-usaha percetakan yang lain gitu loh. Jadi memang persaingannya sangat ketat. Itu gimana, Pak? Harus ada kiat tersendiri rupanya untuk tetap bertahan di bisnis percetakan undangan. Karena pasar ini menawarkan barang yang sama. Sekarang saya berada di Pasar Tebet Barat, Jakarta. Nah, seperti kata teman saya, kita bisa lihat di sini kartu undangan dengan desain yang bagus. Siapa tahu nanti perlu. Kita lihat ke sana yuk. Sepertinya bagi mereka yang mau menikah, tempat ini merupakan tempat yang wajib dikunjungi. Kita bisa memilih kartu undangan sepuas-puasnya. Pak, Dian. Dian, Iya, Tobing. Pak Tobing. Iya. Iya. Boleh saya lihat dulu, Pak? Boleh, silakan, Oke. silakan. Di sini banyak variasi kartu undangan. Konsumen tinggal memilih saja. Menjelang musim pernikahan, tempat ini pastinya kebanjiran order. Bagus ya, Pak ya? Bagus-bagus, Ini Pak. kalau mesen ini gimana Pak caranya? Mesennya kemari langsung dan ini kita produksi semuanya di sini. Oh iya, jadi pembuatannya di sini ya? Pembuatannya di sini, tidak kita subkan ke tempat lain karena kita punya tenaga kerja dan mesin-mesin yang bisa diandalkan. Oke. Wah, bagus-bagus ya Pak ya. Nah, ternyata usaha percetakan seperti ini merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Pak Seger, pemilik percetakan dan penyablonan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Seperti biasa, Seger memulai aktivitasnya sejak pukul 8 pagi. Pria 34 tahun ini siap beranjak ke bengkel percetakan di Jalan EE, Cengkareng Barat, Jakarta. Pria asal Ponorogo, Jawa Timur ini senantiasa tampil segar. Sesuai dengan namanya, Seger Suyono, padahal kondisi fisiknya tidak sempurna. Kedua kaki Seger mengecil setelah mengalami sakit panas saat berumur 2 tahun. Sejak saat itu, Seger menjalani aktivitas sehari-hari dengan alat bantu, mulai dari kruk hingga kursi roda. Kalau selama ini saya nggak pernah menyesali kok saya diciptakan cacat, jadi sehingga saya agak kesulitan, itu nggak ada, Mbak. Justru disitulah kalau saya gagah mungkin lebih nakal ya, malah nggak mau kerja mungkin. Tongkrong-tongkrong atau jadi preman ya. Jadi makanya saya di sinilah mungkin memang harus saya gigih kerja karena fisik saya nggak memungkinkan seperti orang yang gagah. Gitu. Iya, betul. Bengkel percetakan yang dikelola sejak tahun 1996 menjadi tumpuan hidup Seger. Seluruh jasa cetak hingga sablon diterima meski dalam partai kecil. Ada yang 100 biji ya saya terima gitu. Kepercayaan orang kepada saya itulah ya itu yang harus saya saya pegang penuh dengan konsumen itu. Karena orang itu udah pegang saya berarti dia memberi pekerjaan kepada saya, berarti dia percaya. Berarti saya harus servis dia lah gitu. Kalau kopi sendiri bisa kan ya? Meski peralatan di bengkel sangatlah terbatas, tak membuat Seger menyerah. Beberapa bagian pesanan yang tak bisa dikerjakan diberikan kepada orang lain yang memiliki peralatan lebih lengkap.
Setiap hari, Seger dibantu istri dan 2 orang karyawannya menyelesaikan pesanan yang selalu mengalir. Kalau 1 bulan, kalau normal ya, minimalnya aja ya. Kalau minimal itu ya bangsa 4 juta ya dapat gitu. Kalau impian saya ya banyak ya. Tentunya saya pengen sukses gitu, seperti orang-orang yang sukses itu gitu. Kondisi fisik yang kurang bukan halangan untuk maju. Kalau Mbak ngelihat fisik saya cacat gitu ya, mestinya kan sayang, aduh jangan selalu ini. Tapi dari situ Mbak sayang ataupun Mbak terlalu simpati, orang itu akan overacting. Sehingga terlalu dimanjakan. Semangat hidup Seger tak pernah padam. Kehadiran Rizky yang kini berumur 7 tahun memacu semangat bapak 1 anak ini untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Oke Pak, silakan masuk. Iya, makasih Pak Tobing. Silakan masuk. Jadi di sini kita bisa lihat di sini tempat untuk marketingnya. Iya, Di sini contoh-contoh undangan. Seperti ini contoh undangannya. boleh lihat Pak ya. Kalau boleh tahu ini nama modelnya apa Pak? Ini model gebyok. 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 Oh, model gitu. gebyok. Bisa lebih Kalau murah. yang mendesain ini sendiri nih, Ya. tenaganya, Kita punya tenaga desainnya ada di ruangan sebelah. Jadi begitu customer sudah oke semua, kita desain keinginannya bagaimana. Kita punya 3 orang desain yang mereka sangat ahli di bidangnya gitu. oh gitu. Wah, jadi pengen desain juga nih Pak ya. Betul. Tempatnya di mana Pak? Ada di sebelah di sini. Oh ya, kita ke sana Pak ya. Boleh Oke. kita lihat. Ruang setting kita, di sini ada mastering. Kartu undangan menjadi salah satu elemen penting bagi pelaksanaan pernikahan. Demi kepuasan pelanggan, biasanya pemilik percetakan membebaskan mereka untuk mendesain sendiri bentuk undangan yang diinginkan. Iya. Pak, ini usahanya udah berapa lama? Kita sudah berjalan 10 tahun ini, Mas. 10 tahun. 10 tahun. Udah lama Jadi juga ya, Pak ya? Lama di undangan gitu. Jadi kan kalau Dian lihat tadi di sepanjang pasar Tebet ya, Betul. banyak ya usaha-usaha percetakan seperti ini ya. Benar, Nah. di sini banyak sekali usaha-usaha percetakan yang lain gitu loh. Jadi memang persaingannya sangat ketat. Itu gimana? Harus ada kiat tersendiri rupanya untuk tetap bertahan di bisnis percetakan undangan. Karena pasar ini menawarkan barang yang sama. Maka, mau tidak mau, setiap pemilik usaha harus bisa menawarkan sesuatu yang lebih bagi konsumennya. Undangan. Tapi selain cetak undangan nih Pak, ada paketan lain nggak? Maksudnya misalnya selain cetak undangan bisa usaha yang lain, tapi dalam bentuk persiapan pernikahan. Ya, kita kebetulan by Ens ini mempunyai 3 segmen bisnis. Pertama, untuk cetak undangan. Cetak undangan udah pasti ya. Kedua, kita punya fotografi. Dan ketiga, kita ada wedding organizer. Oh, wedding organizer juga ada. Jadi kita buat one stop lah untuk tiga jenis itu. Jadi mulai- banyak yang ngambil paketan seperti itu. Betul. Jadi kalau masalah harga berarti Bisa relatif kita juga, reduce ya, relatif. juga. Iya. Tapi kebanyakan memang sekarang lebih banyak ngambil paketan atau biasanya banyak ke cetak undangan aja atau mungkin ada juga ya negosiasi dari Bapak Ya sendiri? sekarang sudah mulai trennya banyak ngambil paket karena mereka pengen lebih simpel ya, lebih satu simpel tempat ya? ya. Habis itu harga bisa direduce kan di situ kan. Oke. Selain undangan, penyewaan pakaian pengantin baik tradisional maupun internasional ternyata menjadi peluang usaha tersendiri. Seperti yang dilakukan Emma Evilianti. Wah, ini Pak kalau nyetaknya di mana ya? Kalau cetak undangan ini Oh, tempatnya? untuk cetak undangan ini tempatnya ada di sebelah sana. Oh, di sana. Kita lihat yuk. Boleh silakan. Ayo, Pak. Salah satu persiapan penting dalam momen pernikahan adalah pakaian pengantin. Tampil cantik dan mempesona tentunya dambaan setiap pasangan. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Namun untuk tampil sesuai keinginan tentunya membutuhkan biaya yang besar. Bahkan seringkali begitu menyita waktu.
Peluang itulah yang dimanfaatkan Emma Evilianti. Butiknya di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur, menyewakan berbagai macam baju pengantin yang cantik.